Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih membahas tentang tanaman porang. Sambil menunggu tanggapan dari Bapak Presiden tentang surat terbuka yang kita sudah layangkan, ada baiknya kita kembali mengulas tentang umbi bibit atau umbi produksi yang belum kita bongkar atau sudah kita bongkar tetapi sekarang sudah muncul tunas baru. Kami meyakini bahwa tahun 2022 adalah ujian terbesar bagi komunitas petani porang di seluruh wilayah di Indonesia karena adanya kecenderungan harga turun dan belum ada statement ataupun solusi yang muncul pada bulan ini di bulan Mei 2022. Teman-teman sekalian, saya meyakini juga bahwa porang ini tetap akan naik harganya walaupun kita harus diuji kesabaran yang begitu panjang. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengkarantina bibitnya, sudah mengkarantina kataknya, sudah mengkarantina sporanya, saya menghimbau kepada teman-teman untuk tetap menanam ulang ataupun berbudidaya lagi karena kedepannya kami melihat potensi pasar yang ada hari ini tetap akan dibutuhkan porang kita walaupun harganya tidak lagi sesignifikan di tahun 2019 dan 2020 kemarin. Adapun cara-caranya sehingga porang ini tidak lagi menjadi satu varietas yang mahal di dalam mendapatkan bibitnya adalah kita menanam umbi yang sudah dorman yang kita tanam sebelumnya sehingga kita tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bibit. Ini adalah alternatif agar HPP atau harga pokok produksi ataupun modal yang kita gunakan di dalam berbudidaya porang tidak sama dengan tahun 2021 kemarin. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki bibit, maka yang akan kita keluarkan sisa pengolahan lahan, pemupukan dan pemeliharaan. Untuk mengantisipasi itu semua, hendaknya teman-teman menggunakan bibit yang ada saja. Jangan menambah dulu atau membeli bibit lagi yang lain. Itu yang pertama, agar modalnya kita bisa kurangin. Yang kedua, gunakanlah bibit pupuk yang bisa kita bikin sendiri. Contoh PGPR, kita bikin sendiri. Contoh bakteri fotosintesis, itu bisa dibuat sendiri. Contoh kotoran hewan yang mungkin ada di sekitar tempat tinggal kita. Atau yang keduanya kita menggunakan dedaunan-dedaunan atau arang sekam yang relatif lebih murah. Nah, ini agar HPP atau modal yang kita gunakan tidak besar gitu. Terus yang ketiganya, hendaknya nanti pada saat penanaman itu tidak lagi di lahan yang kita tidak tumpang sari. Jadi sebaiknya menanam setelah ini itu kita menanam di lahan yang ditumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain. Sehingga fokusnya kita tidak lagi 100% menunggu hasil itu dari tanaman porang. Mungkin bisa dengan disanding misalnya tanaman pinang atau dibawa pohon
apa namanya, sawit, terus di sela-sela tanaman jagung, tanaman kedelai, atau tanaman pangan yang lain. Kenapa demikian? Agar kita tidak fokus 100% hanya menunggu hasil dari tanaman porang. Apakah itu bisa maksimal? Bisa. Yang penting pemeliharaan itu kita upayakan sebaik mungkin. Nah, bagaimana yang misalnya memiliki kata yang banyak? Nah, itu harap di satu musim pertama itu ditanam rapat saja. Nah, ditanam rapat, dan kalau bisa misalnya dalam 1 hektar itu kita tanam misalnya 1 ton atau sekitar 250.000 pohon. Nah, ini tujuannya apa? Agar musim pertama ini kata yang kita tanam itu persiapan untuk musim kedua. Nanti di musim kedua kita bisa menanam langsung dengan umbi. Nah, contoh ini dari kata 1 musim ini menghasilkan kurang lebih 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo ini kita akan tanam ulang. Kita akan tanam lagi sehingga di musim keduanya nanti itu sudah menghasilkan umbi produksi yang maksimal. Nah, adapun kalau kita melihat dari model umbi seperti ini sudah seharusnya masuk ke lahan. Kenapa? Tanda-tandanya sudah mengeluarkan tunas. Nah, tunas ini akan kita menandakan bahwa umbi ini sudah siap kita tanam lagi. Nah, kenapa tidak ditunggu tinggi dulu tunasnya baru kita tanam? Nah, inilah perbedaannya. Kalau kita tanam dengan model seperti ini menyebabkan nanti itu akan lebih cepat keluar tunas, keluar perakarannya. Kalau sudah tumbuh sudah tinggi itu terkurangi waktu 1 bulan. Sehingga efektivitas dalam mengembangkan nanti kadar glukomanan ataupun kadar pembesarannya itu akan terkurangi dari waktu yang mereka lakukan sebelum masuk ke lahan. Nah, ini teman-teman. Jadi sebaiknya kalau sudah muncul tunas begini segera dimasukkan ke lahan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kami pribadi itu belum menyerah, dalam arti dengan kondisi situasi harga perporangan di Indonesia saat ini yang masih rendah, kami belum pasrah dalam membudidayakan atau mengembangkan tanaman porang. Karena 2022 ini merupakan ajang kelengkapan administrasi, ajang untuk membuat aturan-aturan yang berkenaan tentang tanaman porang. Sehingga kita harapkan di tahun 2023 tidak ada lagi kendala seperti yang terjadi di tahun 2022 ini. Makanya teman-teman, kalau teman-teman berhenti menanam di tahun ini atau tidak melanjutkan menanam ulang umbi porangnya atau kataknya, ini ada 2 hal yang akan kita dapat. Yang pertama, kerugian modal yang sudah kita keluarkan menanam di tahun 2021 kemarin. Yang kedua, pasti tetangga, keluarga, teman-teman akan mentertawai. Kenapa? Karena dulu kita sangat bersemangat. Di tahun 2021 kita menggembar-gemborkan tanaman ini. Nah, kalau sampai kita berhenti berarti 2 yang akan kita dapatkan. Pertama, kerugian modal, dan yang kedua akan mendapatkan ejekan, cemoohan, dan macam-macam. Olehnya itu, saya secara pribadi tetap menghimbau kepada teman-teman untuk tetap menanam porang. Kenapa? Karena keuntungannya kita sudah punya bibit sendiri, kita sudah punya umbi mini sendiri, ataupun punya katak sendiri. Jadi kita tidak lagi mengeluarkan kos produksi yang besar gitu. Nah, ini
jika misalnya kita tanam dengan besaran seperti ini, kami yakin nanti di tahun depan 2023 itu akan bisa mencapai 5 kiloan, paling sedikit 4 kilo lah. Nah, artinya potensi yang kita akan dapatkan itu juga tidak akan terkurangi, hanya tertunda saja di tahun 2022 ini. Apakah nanti di tahun 2023 porang akan turun lagi? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Kenapa? Karena hukum ekonomi itu semakin tahun semakin ada kenaikan. Karena kalau tidak, maka tidak akan ada petani lagi yang akan menanam. Nah, itu teman-teman. Jadi 2022 ini juga sebagai ajang pembuktian bagi teman-teman yang memang serius berbudidaya porang. Karena berbudidaya porang ini itu banyak juga yang karena ikut-ikutan, hanya karena viral, hanya karena banyak yang menanam akhirnya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan itu juga ada yang hanya menanam 500 pohon, 1000 pohon, 2000 pohon hanya untuk coba-coba. Nah, berbeda ketika teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi yang begitu besar. Tidak ada jalan lain, untuk tidak terus mengembangkan tanaman porang itu. Karena modal yang kita sudah keluarkan itu cukup besar. Lah, artinya kalau kita menyerah di situ berarti kita tidak akan pernah BIP, tidak akan pernah balik modal, apalagi mendapatkan untung. Tetapi kalau teman-teman tetap merawatnya, tetap menanamnya lagi kembali, ada kemungkinan besar di tahun depan itu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kenapa kok ada keyakinan seperti itu? Karena kebutuhan glukomanan dunia itu masih tetap tinggi, walaupun memang ada negara-negara lain yang sudah menanam juga seperti Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Tetapi yakin dan percaya walaupun misalnya ini harganya 3.000 saja per kilo, kalau di tahun depan ini bisa naik ke 5 kilo, maka satu biji ini itu juga 15.000. Beda kalau kita jual hari ini di angka 3.000, maka yang kita dapatkan 3.000 saja. Tapi kalau kita kembangkan lagi, kita tanam ulang lagi, ini bisa jadi 5 kilo. Nah, 5 kilo itu kalau harga 3.000 saja, itu sudah mencapai 15.000 per pohonnya. Nah, bagaimana kalau harganya 5.000? Berarti dalam satu pohon ini nantinya bisa mendapatkan 25.000 per pohonnya. Nah, itu teman, kalkulasi-kalkulasi yang kami harapkan bisa teman-teman terima. Karena kalau kita tidak semangat ini, kita tidak saling menyemangati, maka kerugian terbesarnya itu bukan di pemilik pabrik, bukan di pemerintah, tetapi kitanya yang sebagai petani yang akan merasakan kerugian. Begitu. Nah, tapi saya berharap ini nanti ditanam secara tumpang sari, ditanam bersamaan dengan tanaman yang lain. Jangan ditanam homogen. Homogen itu maksudnya dia dalam satu lahan itu hanya porang saja. Lebih bagusnya itu ditumpang sari. Agar apa? Agar pengharapan penghasilan itu tidak semata-mata di tanaman porang ini. Bisa juga kita dapatkan dengan hasil tanaman yang ditumpang sari. Misalnya tanaman labu madu, atau tanaman pinang di sela-sela tanaman pinang, di sela-sela sawit, di bawah pohon jati. Bahwa ada tambahan kos di situ untuk biaya produksi, iya. Tetapi di situ pasti akan terkurangi 50-60% karena kita tidak membeli bibit lagi. Yang harus kita keluarkan di biaya pengolahan lahan, di biaya pupuk, di biaya penyiangan dan lain-lain. Nah, pupuknya pun kalau bisa kita jangan membeli. Kita bikin juga PGPR, kita bikin bakteri fotosintetis, kita bikin kompos, kita tambahkan sekam, arang sekam. Agar apa? Agar kos itu bisa kita minimalisir. Kalau sudah terkondisikan semua,
biaya itu dikurangin dan dibiarkan tumbuh di salah-salah tanaman yang lain, saya kira dengan harga 5.000 pun itu sudah cukup membuahkan hasil yang begitu bagus. Nah, itu teman-teman, akhirnya kita tidak lagi merasa dirugikan atau diprank oleh pabrik, oleh pemerintah, oleh si penjual bibit dan lain-lain. Teman-teman sekalian, optimisme saya sebagai seorang petani porang tetap saya bangun. Kenapa? Karena kalau bukan saya yang menyemangati diri saya sendiri, pasti kita akan kendor. Nah, kendornya kita ini mengakibatkan kerugian. Jadi tidak ada jalan lain buat saya kecuali tetap menanamnya. Tetap menanam kembali sehingga kedepannya ada harapan baru yang kita harapkan. Kalau kita menyerah berarti kita sudah pastikan bahwa akan mendapatkan kerugian. Begitu saya kira teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Harapan saya bahwa tahun ini merupakan ujian terbesar dan ujian bagi semua petani porang di seluruh Indonesia. Tapi yakin dan percaya bahwa porang pasti akan naik harganya. Entahkah di bulan 6, di bulan 7, bulan 8, tapi saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa porang pasti akan naik harganya. Sekian dari saya, salam dari Makassar.